sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita merenungkan sesuatu hari ini. Berhati-hati kita dengan hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus, yang sedang memimpin jemaat, memimpin umat Tuhan menuju ke tanah perjanjian surgawi. Oleh karena Tuhan sangat memperhatikan hamba Tuhan seperti ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena firman Tuhan bicara kepada kami hari ini, supaya kami tahu menghormati hamba Tuhan dan kami tahu bagaimana memperlakukan hamba Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita hari ini merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 dan 2. Bilangan 12 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini merenungkan sesuatu yang istimewa. Coba saudara dengar bagian terakhir dari ayat-ayat tadi yang kita baca. Maka kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Bukankah kita tahu Tuhan itu maha mendengar? Setiap percakapan kita, Dia dengar.
Telinga Tuhan itu mendengar, saudara sekalian. Bahkan dikatakan percakapan yang di tempat gelap pun nanti akan dibukakan di tempat terang. Tetapi kenapa di sini secara khusus Tuhan mengatakan bahwa kedengaranlah itu kepada Tuhan? Mengapa demikian? Hal yang pertama yaitu, saudara sekalian, bahwa Musa memang memerlukan teman hidup. Oleh karena istrinya itu tidak mau ikut. Pernah dibawa oleh mertuanya, mereka bertemu di sana, tetapi istri dan anak-anaknya tidak mau ikut dia. Ya. Kemudian jalanlah Musa ini sendirian. Nah, pada bagian kitab Bilangan ini, kemudian Musa merasa perlu seorang teman. Ya, dia manusia biasa, saudara sekalian. Dia perlu teman hidup juga. Maka dia kemudian menikah dengan perempuan Kush tadi. Nah, saudara pemirsa sekalian, itu yang membuat apa? Harun dan Miriam, kakak-kakaknya itu, abangnya Musa, kakaknya Musa, kemudian mengata-ngatai dia. Dan kalimat mereka ucapkan itu apa? Miriam, kenapa dia merasa begitu hebatnya orangnya? Oleh karena dia merasa berjasa. Dulu yang mengawasi perahu, katakan demikian ya, perahunya Musa itu waktu sampai ke tempat di mana putri Firaun sedang mandi, yang mengawasinya Miriam. Miriam juga yang menawarkan, putri Firaun, perlu ndak anak ini disusukan? Saya kenal ibu-ibu yang bisa menyusukannya. Itu mamanya sendiri, ya, Ibu Yokebed. Saudara sekalian, itu dia merasa berjasa. Kemudian kenapa Harun merasa berjasa juga? Karena dialah yang menjadi juru bicara Musa menghadap Firaun, menghadap Firaun, terutama karena Musa mengatakan saya tidak pintar ngomong, tetapi Tuhan mengatakan ada Harun yang bisa ngomong. Ya, dan kemudian Harun diangkat menjadi imam besar. Saudara pemirsa, ingat kalau kita merasa berjasa di gereja, kita merasa persembahan saya yang paling banyak di gereja ini yang menghidupi hamba Tuhan. Hati-hati, hati-hati saudara sekalian. Nanti tiba waktunya kita akan mengalami kutuk Harun dan Miriam di sini. Tuhan mendengar. Hati-hati mempercakapkan hamba Tuhan. Lebih baik kita berdoa untuk seorang hamba Tuhan atau gembala di gereja, saudara sekalian. Mungkin dia punya kelemahan, kekurangan, tapi mari kita mendoakannya, mendukung dia supaya segala macam kelemahan dan kekurangan dia tertutupi oleh doa kita. Tuhan lindungi dia. Ya, saudara sekalian, hal yang kedua yaitu apa? Tuhan bertindak keras. Kenapa Tuhan bertindak keras? Tuhan tidak mau, Tuhan memblokir masalah itu di sekitar Harun dan Miriam. Tuhan tidak mau kemudian itu merembet kemana-mana. Mulai lagi orang bilang, iya ya, memang bukan cuma itu kok. Merembet kemana-mana, nanti kutuknya melebar. Oleh sebab itu Tuhan menghukum siapa? Menghukum Miriam, kata firman Tuhan. Kenapa bukan Harun? Yang mulai duluan itu Miriam, ya. Coba lihat ayat 12. Pasal 12 ayat 1. Miriam serta Harun. Miriamlah yang duluan. Karena itu dia yang kemudian dihukum oleh Tuhan. Ya. Ayat 4. Lalu berfirman Tuhan kepada
Berfirman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, demikian, demikian, demikian. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka lihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, jangan kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Saudara bisa lihat, ya, tindakan tegas Tuhan. Jadi kalau di gereja saudara sekalian, kalau saudara melihat ada tindakan tegas dari Tuhan terhadap jemaat atau saudara sendiri, maka jangan marah. Mari rendah hati seperti Harun. Dia katakan, kebodohan kami. Akhirnya kemudian memang Miriam akhirnya disingkirkan dari perkemahan selama 24 jam. Kemudian akhirnya dia diterima kembali. Dia sembuh. Oleh karena apa tadi? Mereka merasa mereka bodoh. Kalau mereka tidak mengakui, saudara lihat Raja Uzia misalnya, sampai meninggal, sampai mati dia tidak mau bertobat, dan sampai mati dia mati dalam penderitaan karena sakit kusta. Mari kita belajar rendah hati, tahu menghormati hamba Tuhan, bukan karena saya seorang hamba Tuhan senior, tetapi untuk kita semua perhatikan ini baik-baik supaya kita jangan sampai kena hukuman daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami tahu menghormati hamba Tuhan, dan lindungi hati kami juga Tuhan, supaya kami tidak pernah sombong dan tetap rendah hati dan mengakui kesalahan kami dengan jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan hidup kami. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.